Nah, jadi sebenarnya menurut teman-teman, mana yang lebih penting? Produk dulu atau market dulu, ya? Kalau buat saya nih, ini, opini pribadi ya, kalau buat saya lebih pilih marketnya dulu. Kenapa? Karena kalau saya bicara produk doang, produk ini tidak selalu fleksibel, gitu ya. Bisa jadi marketnya nggak cocok saat itu, ya seperti sekarang. Kalau Anda jual produk-produk mewah sekarang gitu ya, produk-produk, sekunder atau tersier, agak sulit turun gitu ya. Misalkan kayak jual fashion, jual sepatu, kenapa? Karena orang, lebih behavior-nya berubah ke, pertahanan diri gitu ya. Behavior-nya berubah ke, ya menjaga kesehatan dan seterusnya. Jadi, kalau cuma produk, menurut saya kurang lengkap. Tapi kalau kita bicara market, ya kalau Anda menguasai market ya, gambarannya Anda menguasai market, Anda bisa lempar produk apapun ke market Anda. Karena Anda tidak terikat gitu ya oleh, satu produk. Itu sih yang, satu jenis produk. Itu yang menurut saya mengapa Anda harus membentuk market. Kenapa? Karena market kita ini macam-macam gitu ya, kadang skincare naik, kadang kesehatan naik, kadang fashion naik, kadang lifestyle naik, dan seterusnya. Jadi, kalau Anda bisa punya banyak market ya, yang Anda bentuk, nah itu insya Allah akan lebih mudah. Nanti saya bicara tentang, market ini di buku saya yang terbaru, yang tadi saya selesaikan, halaman-halaman terakhirnya. Insya Allah Anda akan lebih mengerti nanti, itu insya Allah akan dibuka bulan April ya, pre-order-nya. Oke, silakan Kang Ilham, slide berikutnya. Nah, sayanya boleh dihilangin dulu biar slide-nya kebuka semua. Bicara tentang market juga ya, ada 3 jenis market ya, sesuai suhu atau temperaturnya. Pertama, yang kita sebut dengan cold market ya. Cold market ini adalah market yang masih dingin, yang kita sendiri belum kenal mereka dan mereka belum kenal kita atau produk kita. Nah, jadi penting sekali kita mengenal siapa market kita. Kenapa? Karena banyak orang mau jualan tapi nggak kenal marketnya, gitu ya. Karena mereka main asal jualan aja. Jadi setiap ketemu orang langsung nawarin produk, ketemu orang nawarin produk, ketemu orang lagi nawarin produk, gitu ya. Padahal konsumen kita, calon konsumen kita tidak selalu siap menerima produk kita, karena semua orang punya timing-nya masing-masing. Oleh karena itu saya setuju dengan konsep ini. Kita kelompokkan market kita ke dalam 3 jenis market berbeda ya, dengan treatment yang juga berbeda. Pertama, cold market, ya. Kedua, warm market. Ketiga, hot market, ya. Kalau yang anak-anak muda mungkin familiar dengan PDKT gitu ya. Biasanya kalau mau nembak cewek mereka PDKT dulu. Nah, kenapa PDKT? Karena si cewek ini belum kenal si cowoknya, gitu ya. Cowoknya juga sama, mungkin belum kenal pribadi si ceweknya. Jadi mereka perlu kenal dulu. Nah, proses dari cold market ke warm market itu kita sebut PDKT. Nah, dengan konsumen, PDKT-nya dalam bentuk apa? Ya, brand awareness, gitu ya, membentuk sebuah konsep marketing. Marketing itu tujuannya apa? Bukan jualan, marketing itu jualan. Tugas-tugasnya adalah mendatangkan leads gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin banyak yang masih belum bisa bedain ya, mana yang marketing, mana yang sales gitu. Marketing itu bukan jualan, marketing itu membentuk awareness dan membangun leads, mengumpulkan leads. Artinya proses marketing adalah proses di mana kita bekerja untuk ya mengumpulkan banyak database, entah itu dalam bentuk followers, database WhatsApp, email, pixel yang mengunjungi website dan lain-lain. Nah, dalam aktivitas marketing itu, tugas kita adalah membentuk cold market yang baru kenal kita menjadi warm market. Nah, bagaimana cara produk-produk yang butuh edukasi, gitu ya, bisa kita ubah marketnya dari cold ke warm. Nah, ini juga berlaku di produk yang sekarang lagi booming, ya kesehatan, empon-empon, apapun itu, gitu ya. Kalau Anda jual produk kesehatan, artinya Anda perlu mengedukasi produk yang Anda jual ke market. Kenapa orang harus beli produk itu gitu? Nggak cuma sekedar bilang produk A ini bisa buat menjaga kesehatan tubuh, membentuk stamina, nggak bisa. Kita harus jelasin bahwa produk ini mengandung A, mengandung B, mengandung C gitu ya. Dan kandungan itu dijelasin lagi, mengapa kandungan ini ada manfaatnya untuk ini gitu. Nah, jadi itu sebuah proses edukasi ya. Di mana proses edukasi ini
bisa membuat orang jadi paham manfaat produk yang kita jual. Kenapa penting? Karena di saat kita berbagi manfaat, disitulah kita sebenarnya sedang menjual. Orang itu membeli manfaat dari kita, menukarkan uang mereka untuk sebuah manfaat, bukan menukarkan uang mereka untuk sebuah barang. Ya, saya ulang. Orang itu jualan tidak berharap barang. Mereka tuh jualan dapat manfaat. Mau bukti, ya. Buktinya gini, ada tas harganya 3 juta. Ada tas harganya 30 juta. Ada tas harganya 300 juta. Bahkan sampai 1 miliar. Sama-sama tas. Fungsinya untuk nyimpan barang. Tapi kenapa harganya bisa beda-beda? Selain bicara kualitas, yang kualitas juga mau segimana sih harga 300 juta, 1 miliar. Ya tetap aja fungsinya begitu. Tapi ternyata ada fungsi lain kok dari tas yang mereknya mahal, dari jam tangan yang mereknya mahal. Apa fungsinya? Pride, status sosial. Jadi yang orang beli itu bukan cuma tasnya, status sosialnya. Manfaatnya adalah menaikkan status sosial mereka. Gitu ya. Jadi itulah yang namanya edukasi. Ya, produk kesehatan atau apapun perlu edukasi. Nah, dengan proses edukasi tadi, market yang cold itu berubah jadi warm. Market yang warm itu bisa kita convert menjadi hot market dengan proses apa? Selling. Jadi marketing dulu, baru habis itu selling. Nah, setelah proses selling yang anggap jadi panas gitu loh. Itu proses mengubah market temperatur. Nah, di saat orang sudah jadi hot market, itu potensinya banyak. Pertama, mereka jadi customer, kedua jadi customer loyal, ketiga jadi customer sekaligus advocate. Ya, advocate itu bukan avocado ya, itu alpukat. Advocate itu adalah orang yang merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Ya, contoh Apple user, Samsung user, biasanya kan bercandaannya begitu. Bagusan Apple, bagusan Samsung. Padahal mereka kagak dibayar, tapi karena mereka puas dengan produknya, mereka mau, gitu ya. Mereka mau merekomendasikan produk itu terhadap rekan-rekannya.